yang tidak bisa dibeli oleh kilauan emas. Dalam kesendirian dan kesuksesannya, Khadijah sering merenung. Ia memiliki segalanya dalam pandangan duniawi, harta, kehormatan, dan pengaruh. Namun, ia merasa perniagaan besar ini hanyalah persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ia seolah sedang menunggu kehadiran seseorang yang akan mengubah perjalanan hidupnya selamanya. Hingga suatu hari, sebuah nama mulai sering terdengar di telinganya. Nama seorang pemuda yang tidak memiliki kekayaan berlimpah, namun memiliki kejujuran yang menembus langit. Nama pemuda itu adalah Muhammad. Di sudut-sudut kota Mekah, sebuah nama mulai menjadi buah bibir yang menyejukkan. Nama itu adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yatim piatu yang tidak memiliki harta melimpah, namun memiliki kekayaan akhlak yang tak ternilai harganya. Ia dikenal dengan gelar Al-Amin, sang jujur yang dapat dipercaya. Berita tentang kejujuran Muhammad akhirnya sampai ke telinga Khadijah. Sebagai seorang pebisnis yang visioner, Khadijah tahu bahwa kejujuran adalah modal yang jauh lebih mahal daripada emas. Ia merasa tertarik untuk bekerja sama dengan pemuda ini, meskipun saat itu Muhammad belum memiliki pengalaman dagang sebesar pria-pria Quraisy lainnya. Khadijah kemudian mengirim utusan untuk menawarkan sebuah kerjasama. Ia meminta Muhammad membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Namun, ada satu hal yang berbeda. Khadijah menawarkan upah 2 kali lipat lebih besar dari yang biasanya ia berikan kepada orang lain. Ini adalah bentuk penghormatan awal Khadijah terhadap reputasi sang Al-Amin. Muhammad menerima tawaran itu dengan penuh amanah. Untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar, Khadijah mengutus seorang asisten kepercayaannya yang bernama Maisarah. Tugas Maisarah sederhana, membantu Muhammad sekaligus mengamati setiap gerak-gerik dan perilakunya selama di perjalanan. Perjalanan panjang menuju Syam pun dimulai. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, Maisarah mulai menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Ia melihat bagaimana Muhammad memperlakukan onta-ontanya dengan kasih sayang, bagaimana ia berbicara dengan santun kepada setiap pembeli, dan bagaimana ia menolak untuk berbohong demi keuntungan sesaat. Maisarah tertegun. Ia telah lama bekerja untuk Khadijah dan telah melihat banyak pria berdagang, namun ia belum pernah melihat manusia seperti Muhammad. Ia melihat kedamaian di wajah pemuda itu, sebuah ketenangan yang seolah-olah mampu memadamkan panasnya padang pasir. Singkat cerita, kafilah itu pulang ke Mekah dengan kesuksesan yang luar biasa. Keuntungan yang didapat jauh melampaui ekspektasi Khadijah. Namun bagi Khadijah, keuntungan materi itu hanyalah bonus. Hal yang paling ia tunggu-tunggu adalah laporan dari Maisarah. Di hadapan Khadijah, Maisarah menceritakan segalanya dengan mata yang berbinar. Ia bercerita tentang pohon yang merunduk untuk menaungi Muhammad saat ia beristirahat. Ia bercerita tentang awan yang seolah-olah mengikuti kemanapun Muhammad pergi untuk melindunginya dari panas matahari. Namun yang paling menyentuh hati Khadijah adalah laporan Maisarah tentang sifat Muhammad. "Wahai tuanku," kata Maisarah, "aku tidak pernah melihat orang yang lebih jujur, lebih mulia, dan lebih adab daripada pemuda ini." Maisarah menceritakan bagaimana Muhammad tidak pernah berselisih, tidak pernah kasar, dan selalu menepati janji. Mendengar penuturan itu, hati Khadijah bergetar. Sebagai wanita yang selama ini hidup dalam kemandirian dan kesendirian, ada sesuatu yang tersentuh jauh di dalam sanubarinya. Ia menyadari bahwa Muhammad bukan sekedar pedagang yang hebat. Ia adalah sosok manusia dengan jiwa yang agung. Khadijah mulai merenung. Kekayaannya yang melimpah tidak pernah bisa membeli ketenangan yang ia lihat dari cerita tentang Muhammad. Ada rasa kagum yang tumbuh bukan karena ketampanan atau hartanya, melainkan karena pancaran cahaya kejujuran yang begitu kuat dari dalam diri pemuda itu. Pertemuan kerjasama ini ternyata menjadi benih dari sesuatu yang lebih besar. Khadijah, sang wanita suci, mulai merasakan bahwa takdir sedang menuntunnya menuju sebuah pintu baru. Sebuah pintu yang tidak hanya akan mengubah statusnya, tetapi juga akan menyatukan dua jiwa yang telah dipersiapkan oleh langit. Hati Khadijah kini tidak lagi tenang seperti biasanya. Laporan dari Maisarah tentang pemuda bernama Muhammad terus terngiang di benaknya.
Bukan keuntungan dagang yang melimpah yang membuatnya terjaga di malam hari, melainkan kemuliaan akhlak yang terpancar dari sosok Al-Amin itu. Sebagai wanita yang mandiri dan memiliki martabat tinggi, Khadijah sangat berhati-hati dalam menentukan langkah. Ia telah menolak banyak lamaran dari para pembesar Quraisy yang datang membawa gelimang harta. Namun, terhadap Muhammad, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sekadar cinta biasa, melainkan rasa hormat yang mendalam kepada sebuah kebenaran. Namun bagaimana mungkin seorang wanita